Halo semua. Suatu sore, saya dan suami bermaksud jalan-jalan habis maghrib, lihat sunset di lereng Gunung Merapi. Kalau di sini, nama daerah tersebut Kaliurang. Kami bermaksud untuk sekalian membeli sate kelinci di sana. Rumah saya berjarak sekitar 20 km. Jadi ya waktunya sekitar 30 menit. Kegiatan itu udah sering kali kami lakukan. Karena jalanan yang gak terlalu menanjak dan jarak yang cukup dekat dengan rumah kami. Jadi kami sering menghabiskan waktu di sana. Waktu itu jam menunjukkan pukul 18.30. Karena kami sering bergantian juga nyetir motor, kebetulan waktu itu saya yang nyetir motor dan suami saya bonceng. Pelan-pelan kami menyusuri beberapa desa, kebun-kebun, dan memasuki tempat pos retribusi Kaliurang. TPR yang kami lewati ini adalah TPR kedua, di mana di daerah ini memang kalau malam sepi banget dan jarang dilalui kendaraan lain. Sampai di TPR, jalanan terlihat sangat sepi, padahal hari itu weekend. Tapi entah kenapa jalanannya sepi banget dan gelap. Memang TPR tutup sekitar jam 5 sore setiap harinya. Karena mungkin jam segitu jarang banget ada orang yang ke Kaliurang, kecuali orang-orang seperti kami, hehe. Jalanan gelap banget waktu itu, sampai pada suatu hotel berbintang terkenal di daerah sana. Motor saya tiba-tiba seperti mati perlistrikannya. Lampu padam, gas, dan speedometer juga. Lalu hanya beberapa detik, motor kami kembali hidup tanpa kami harus berhenti. Jadi memang motor saya ini udah kebiasaan mati kalau mendadak berkurang tarikan gasnya. Lalu setelah sampai, kami makan sebentar dan buru-buru pulang karena waktu itu sepi banget dan takut kalau udah terlalu gelap jalanan pulangnya. Pas tancepin kunci ke tempatnya, gak disangka motor kami sama sekali tidak hidup. Lampu indikator N hijau sama sekali tidak menyala. Beberapa kali kami coba selah motor, tetap aja usaha kami sia-sia. Oke, kami sejenak berpikir sebentar. Tetap tenang dan akhirnya suami pinjam obeng di warung sekitaran situ. Lalu dicek aki dan kontaknya. Sama sekali tidak ada yang konslet. Lalu pas balikin obeng, suami sekalian tanya, "Di mana bengkel terdekat?" Katanya agak jauh dari sana. Tapi berhubung jalanan menurun, jadi kami berniat jalan pelan-pelan. Istilahnya ngeladak motor kalau di bahasa Jawa. Perjalanan pulang, kami lewat sebuah lapangan latihan milik TNI AU yang ada di daerah sana. Depannya persis berderet hotel-hotel dan losmen. Tapi karena waktu itu udah agak malam, sekitar jam 8, daerah situ benar-benar sepi, sama sekali tidak ada orang lain kecuali kami berdua. Setelah kami melalui lapangan tadi, kami lewat di sebuah kebun dengan pohon yang rimbun dan tinggi. Karena jalanan datar, kami jalan kaki sambil menuntun motor. Namun tak lama setelah itu, seketika bulu kuduk saya merinding tanpa alasan. Lalu pas saya merinding, tepat di arah atas pohon itu, muncul suara ketawa laki-laki terbahak-bahak. Suaranya berat, tapi nyaring.
Saya hampir ragu itu suara laki-laki atau perempuan. Waktu itu suami cuma diam. Ternyata cuma sayalah yang dengar. Seketika waktu itu juga saya cerita sama dia. Sambil badan lemes dan merinding karena baru kali ini dengar dengan jelas seperti itu. Pas saya cerita ke suami, dia diam aja sambil mengode untuk jangan cerita sekarang. Setelah melewati kebun itu, jalanan mulai menurun lagi. Lalu kami naik motor lagi sampai sejauh 3 km kurang lebihnya. Kami berhenti sebentar di pom bensin Jalan Turi namanya. Kawasan itu memang kawasan yang cukup ramai, pedesaan gitu. Berbeda dengan jalanan yang tadi. Jadi kami mengira bisa jadi ada bengkel yang masih buka di situ. Waktu itu ternyata suami pengen ke kamar kecil sebentar. Saya pun menunggu di pinggir jalan sambil sibuk nelponin ayah supaya bisa bantu jemput kami. Motor posisinya persis di sebelah saya. Dari kejauhan depan toilet, suami lihat ke arah saya sambil terheran-heran. Saya mengisyaratkan kenapa. Dia malah berlari kecil ke arah saya sambil nengok-nengok. Tiba-tiba dia tanya, "Kenapa? Ada yang nyamperin kamu?" Saya jawab sambil kaget waktu itu. "Hah? Siapa? Gak ada yang nyamperin dari tadi." Suami terdiam, mukanya kelihatan heran. Saya tanya, "Kenapa? Emang ada siapa?" "Tadi aku lihat dari depan toilet ada mas-mas gondrong di deket kamu. Tak pikir ngobrol sama kamu. Tapi aku heran, itu orang atau bukan? Kok mukanya begitu?" Lalu saya kaget kan, "Hah? Gitu gimana?" Mukanya hitam, matanya lebar banget. Tapi pas kamu sadar aku liatin kamu, dia balik badan terus lari nyebrang gitu, katanya. Waktu itu saya langsung deg-degan kenceng banget. Berharap motor kami segera hidup kembali dan bisa pulang. Padahal sekitaran pom bensin itu sangat-sangat ramai. Karena itu termasuk jalan kalau ke arah daerah Pakem atau jalan Kaliurang. Akhirnya kami dijemput ayah kami dan langsung memasukkan motornya ke bengkel malam itu juga. Keesokan harinya saya dibuat kaget sama kabar bahwa setelah dicek sama mekaniknya, motor kami sama sekali tidak ada kerusakan. Soket, kabel, aki, perlistrikan, semua udah dicek dan tidak ada yang rusak. Malah pas belum dibongkar, untuk dicek pun dinyalain muncul indikator mesin nyala warna hijau. Jadi yang semalam itu kenapa ya? Apakah ada hubungannya dengan sosok yang dilihat suami saya? Atau suara yang saya dengar? Pengalaman saya ini mengajarkan bahwa sebisa mungkin jangan keluar rumah atau malah pergi ketika petang. Konon, waktu-waktu itu adalah waktu untuk peralihan mereka muncul.